أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita anugerah dan nikmat, baik nikmat nisbah badan kita, Allah sehatkan kita, Allah beri makan kita, Allah beri minum kita, Allah beri pakaian kita. Namun bukan itu nikmat yang paling kita syukuri, sebab itu adalah nikmat yang umum. Siapa aja pasti diberi Allah Ta'ala pakaian, diberi Allah Ta'ala makanan, taat kada taat diberi Allah Ta'ala. Namun yang paling kita syukuri adalah nikmat nisbah ruh kita, nisbah hati kita. Allah berikan kita taufik dan hidayah dan inayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada siang hari ini di majelis yang penuh barakah ini. Insya Allah seluruh dosa-dosa kita diampuni Allah Ta'ala. Amin. Salawat dan salam kita aturkan keharibaan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat, kerabat dan seluruh pengikut beliau hingga hari kiamat. Ibu-ibu jamaah majelis ta'lim Sulamut Taufiq yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita pada hari ini sudah berada di awal tahun 1443 Hijriah. Tahun 1442 Hijriah sudah kita lewati. Kita berharap mudah-mudahan segala dosa-dosa kita di tahun 1442 Hijriah maupun di tahun-tahun yang sebelumnya mudahan diampuni Allah Ta'ala sabaratan. Dan kita berharap segala amal ibadah kita yang mana kurang di sisi Allah Ta'ala mudahan ditambali Allah Ta'ala dengan tambalan yang baik. Dan seluruh amal ibadah kita di tahun yang lalu dan di tahun-tahun sebelumnya mudahan diterima Allah Ta'ala. Dan di tahun baru ini kita berharap di tahun-tahun yang akan datang kita amal ibadah kita sebarataan mudahan ditolongi Allah Ta'ala. Amal ibadah, segala taat ibadah mudahan ditolongi Allah Ta'ala. Mudahan sehat panjang umur di dalam taat ibadah supaya kalau kita menambah kualitas ibadah kita. Dan kita sudah berada di bulan Muharram, hari yang ketiga. Sedikit kurangi. Dan mudahan sehat panjang umur. Kita beberapa hari lagi insya Allah akan menghadapi hari yang mulia yang namanya hari Asyura. Hari Asyura. Di dalam kitab Walillahi ta'ala amrun azimun. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada mempunyai sesuatu perkara yang azim, yang agung, yang besar, yang mulia. Fi kulli ashrin min ashhuril hurum, pada ke-10 daripada bulan Ashhurul Hurum. Hari ke-10 ini bulan Ashhurul Hurum itu ialah disebutkan bulannya Allah Ta'ala. Bulan Ashhurul Hurum ini bulan itu bulannya Allah Ta'ala, berarti bukan bulan kita, maka wajib kita memuliakan bulannya Allah Ta'ala. Yang mana di bulan-bulan Allah Ta'ala ini segala amal ibadah kita yang kita kerjakan di bulan itu pahalanya dilipat ganda Allah Ta'ala. Begitu juga sebaliknya dosa-dosa yang kita lakukan di bulan-bulan yang mulia itu dilipat ganda Allah Ta'ala, tapi kita berharap mudahan diampuni Allah Ta'ala. Dan adapun bulan Ashhurul Hurum itu ada empat. Yang pertama, tiga yang beriringan yang berurutan, yaitu bulan Zulqa'dah, Zulhijjah lawan Muharram. 3 buting beriringan, Zulqa'dah, Zulhijjah lawan Muharram. Satu yang tunggal yaitu bulan Rajab.
Cuman kita sangat bersyukur adalah kita sangat bersyukur. Kenapa jadi kita sangat bersyukur? Coba kita banding. Tiap tahun bulan nasional, bulan Masehi, awal tahunnya kan bulan Januari. Bulan Januari, akhir tahunnya bulan Desember. Januari lawan bulan Desember, awal tahun dan akhir tahun bulan Masehi, itu ternyata bagi nisbah agama kita kadada sejarah. Dan alhamdulillah ternyata kita orang Islam, kita orang beriman, kita ada biisi yang namanya bulan Hijriyah. Kita biisi yang namanya bulan Qamariyah yang disebut dengan bulan Arab. Yang disebut dengan bulan Arab. Dan akhir tahun daripada bulan Qamariyah ini diakhiri dengan bulan Zulhijjah. Dan awal tahunnya adalah bulan Muharram. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala meletakkan khusus kesan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhir tahun bulan Ashhurul Hurum, bulan Zulhijjah, dan ternyata awal tahunnya pun Ashhurul Hurum pulang, bulan Muharram, bulan mulia nih. Akhir tahun bulan mulia, awal tahunnya pun bulan mulia, sama-sama Ashhurul Hurum. Dan pulang bulan Zulhijjah lawan bulan Muharram ini, kedua-duanya sama-sama ada mempunyai keistimewaan di hari nang ke-10. Sama 10 Zulhijjah hari raya, ya Allah, disebut Yaumul Idul Adha atau Yaumun Nahar, hari raya kurban. Ternyata di bulan Muharram pun sama, tanggal 10-nya ada hari mulia, hari Asyura. Lalu pulang tanggal 9-nya ada pulang di bulan Zulhijjah, tanggal 9-nya hari apa? Hari Arafah, mulia juga. Dan ternyata di bulan Muharram pun sama, tanggal 9-nya mulia juga. Nah, pengarannya Tasu'a. Akhir 10 awal daripada bulan Zulhijjah itu adalah hari-hari mulia. Ternyata 10 hari awal pertama bulan Muharram pun ternyata hari-hari mulia juga. Ini kenapa Allah Ta'ala meletakkan akhir tahun itu sesuatu yang mulia, awal tahun pun yang mulia juga. Ternyata ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, anugerah yang benar kesan kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ya? Sebab di dalam kitab, man kana awwalu amalihi ta'ah, man kana awwalu amalihi ta'ah wa akhiruhu ta'ah, fahuwa fi hukmin man istaghraqa bit ta'ah. Man kana awwaluhu ta'ah, siapa yang adalah awal-awal amalnya itu ketaatan, ibadah. Wa akhiruhu ta'ah, dan akhir amalannya, akhir perkaranya adalah ibadah pulang. Fahuwa fi hukmin man istaghraqa bit ta'ah, maka ia dihukumi full di dalam ketaatan. Man kana awwalu amalihi ta'ah, siapa yang adalah awal perkaranya itu adalah ibadah. Kita ini kan bulan Muharram, awal tahun kita dimulai dengan ibadah. Alhamdulillah, awal tahun kita diawali dengan bulan Muharram, bulan yang mulia. Bulan Muharram ini disebutkan Syahrullah, Syahrul Muharram. Bulannya Allah Ta'ala itu adalah bulan Muharram, bukan bulan kita. Maka wajib kita memuliakan itu bulan Muharram. Artinya ganal benar pahalanya. Kenapa Allah Ta'ala menisbahkan bulan Muharram dengan Allah Ta'ala? Itu menunjukkan bulan Muharram itu mulia. Ini buat setiap segala sesuatu
yang dinisbahkan kepada Allah Ta'ala, maka sesuatu itu menjadi azim, menjadi besar, menjadi agung, menjadi mulia. Nang kita jua ibadah lamun disandarkan lawan Allah Ta'ala, ibadah itu kenal benar pahalanya. Contoh puasa. Ada hadis qudsi Allah Ta'ala berfirman, as-sawmu li wa ana ajzi'u bih. Ujar Allah Ta'ala, puasa itu li, ampunku, milikku, wa ana ajzi'u bih, dan aku langsung nang pacang membalasnya. Puasa itu milikku, bukan milik Rokib Atid. Kita kada pernah mendengar as-sawmu li Rokib wa Atid, puasa itu milik Rokib Atid. Ini namanya kita ibadah yang lain, kayak kita membaca Yasin, membaca Quran, sembahyang, itu malaikat kaum hitung-hitung pahalanya. Sebuting ibadah, satu ketaatan bisa digandakan Allah Ta'ala 10 pahala. Satu ibadah bisa digandakan 70 pahala. Satu ibadah bisa digandakan Allah Ta'ala 700. Ada kada hitungannya? Ada. Tapi namanya puasa li jar Tuhan, kasan aku, ampunku, wa ana ajzi'u bih, aku langsung nang membalasnya. Namanya Allah Ta'ala langsung nang membalasnya itu titik. Kada ada kehitungan, bukan kada ternilai. Maksudnya saking banyaknya Tuhan memberi sampai kada kehitungan lagi. Pahalanya saking banyaknya pahala puasa. Itulah amaliyah yang disandarkan lawan Allah Ta'ala itu menjadi ganal. Kenapa jadi ganal? Sebab puasa itu adalah ibadatun sirriyah, ibadah rahasia bainal abdi wa rabbih, antara hamba lawan Tuhannya. Hamba nang tahunya puasa itu tentu ampun diri lawan Tuhan. Kayak ulun nih, mana tahu diantara pian ada nang puasa? Ya Allah, mana ada nang tahu. Berarti kan ibadah puasa itu antara na ampun diri lawan Tuhan. Bulan puasa, anak bepada puasa, padahal ini mentok mahukmi di dapur. Ya Allah. Karena ibadah puasa itu adalah sirriyah, rahasia, maka balasannya pun rahasia juga. Makanya titik-titik tadi, bighairi hisab, tanpa ada hitungan. Itulah amaliyah lamunya disandarkan lawan Allah Ta'ala itu menjadi ganal. Man kana awwalu amalihi ta'ah, siapa yang adalah awal-awal perkaranya itu ta'at, wa akhiruhu ta'ah, dan diakhiri dengan ketaatan. Kita akhir tahun puasa, awal tahun puasa, hari Arafah puasa, hari Asyura puasa, bulan Zulhijjah puasa, bulan Muharram pun puasa. Diakhiri dengan ibadah, diawali dengan ibadah. Napa? Fahuwa fi hukmin man istawraqa bil ta'ah, maka dia dihukumi full beribadah setahunan. Full beribadah setahunan. Nang kayak ini nih, aqua nih, gelas aqua. Ini awalnya, di bawahnya ini akhirnya. Awal lawan akhir. Lamunnya ulun angkat di awal, di tengah-tengah tak angkat juga ada. Tak angkat, atau ulun angkat di akhirnya, tengah-tengah atau empat juga. Berarti amal ibadah yang kita awali dengan ibadah, akhir tahun yang kita awali dengan ibadah, tahun-tahun yang di tengahnya itu empat juga tak angkat diterima Allah Ta'ala. Ini pang keuntungan kita harus memuliakan akhir tahun lawan awal tahunnya, supaya amal ibadah kita nang bulan-bulan di tengahnya itu diterima Allah Ta'ala, diangkat juga. Nah, inilah anugerah yang Allah berikan kepada kita umatnya Nabi Muhammad SAW. Amalan di hari Asyura yang paling dituntut, yang pertama adalah puasa. Sebab sabda Rasulullah, wa siyamu yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allah ayyukaffira sanatal ladzi qablah. Ujar Nabi, puasa di hari Asyura, aku berharap jar Nabi lawan Allah Ta'ala, puasa hari Asyura itu menjadi kiparat dosa bagi tahun yang sebelumnya. Ini jadi kita dituntut puasa cuman sekadar meluruskan pahaman.
Banyak daripada orang-orang Islam, mereka beranggapan puasa Asyura itu jar puasanya Yahudi jar. Puasanya Yahudi jar. Ada pian yang beranggapan yang kayak itu. Sebab kan kisahnya ada di hadis Nabi. Nabi ini kan melihat bubuhan Yahudi nih. Yahudi di Madinah itu nya puasa di hari Asyura. Jar Nabi kan apa jadi buat ikam nih puasaan di hari Asyura. Lalu jar bubuhan Yahudi, kami ini wahai Nabi Muhammad, kami ini mensyukuri lawan nikmat Allah Ta'ala, nikmat hidup. Hidupnya apa? Ketika Nabi Musa alaihissalam beserta Bani Israel dikejar-kejar oleh Fir'aun hendak dibunuh, lalu terkepung di tepi laut. Di tepi laut, nah di hadapan lautan, di belakang Fir'aun memberak. Kemana lagi nih anak selamat? Di hadapan lautan, di belakang Fir'aun. Pilihan dua, ke hadapan mati lamas, ke belakang mati dibunuh. Mati dibunuh, pilih mana? Dua pilihan aja lagi. Lalu ternyata Allah Ta'ala menghendaki selamat. Nabi Musa munajat, lalu Allah Ta'ala membelah lautan. Terbelah lautan, terbuka. Nah, dan Allah Ta'ala kirim angin untuk mengeringkan tanah, sehingga Nabi Musa dan bubuhan Bani Israel kawanyu barang. Ketika Nabi Musa sudah berada di tengah laut, Fir'aun ini bingung, ragu-ragu Fir'aun lawan kaumnya nih. Ragu-ragu, masuk kada ke dalam lautan nih. Kudanya nih bingung juga. Kudanya nih, ini merasa kada nyaman juga kuda nih. Ini waktu itu Fir'aun itu ini memakai kuda hitam, kuda laki jantan gagah kudanya Fir'aun nih. Kada hendak juga kudanya tuh. Kada kudanya gitu apa masuk ke dalam lautan. Ini tahu apa ada firasat bahaya. Melihat Fir'aun kada mau masuk ke lautan, turun Jibril membawa kuda putih, kuda bini bungas pula. Melihat kuda bini menyilip lawan kudanya Fir'aun. Pisyar. Kuda ini melihat kuda bini di hadapan menyelip, panas. Langsung memberak masuk akhirnya ke dalam lautan Fir'aun. Ini pang kisah laki yang ketujuh memberak binian tuh. Nah, masuk Fir'aun. Melihat Fir'aun masuk ke dalam lautan, umpatai juga anak buahnya. Ketika Nabi Musa sudah berada di tepi laut, sudah sampai di tepi laut lawan kaum Sidon Bani Israel, Fir'aun di tengah-tengah pada tekantup lagi. Nah, di situ mati lamas sama Fir'aun. Nah, jarubuan Yahudi, kami Rasulullah kami ini jadi berpuasa karena bersyukur. Andai kata nih lautan kada terbuka, matian, pilihan dua buting, mati lamas atau dibunuh. Berkat laut terbuka, terbelah, Nabi Musa dan Bani Israel selamat. Alhamdulillah kami saat ini masih ada. Ya kanya Bani Israel waktu itu matian berataan, kada lagi kami. Jadi kami puasa nih mensyukuri nikmatul hayat ngarannya, nikmat hidup. Nah di sini pang orang Islam sekali beranggapannya puasa di hari Asyura jar itu puasa Yahudi jar. Padahal kada bukan tertentu Nabi Musa dan kaumnya aja kada. Ternyata di dalam hadis dan tafsir hadis itu disebutkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW bahkan sebelum beliau berhijrah ke Madinah, sebelum beliau pindah ke Madinah, bahkan sebelum beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul di umur 40, ternyata Nabi Muhammad setiap hari Asyura beliau sudah berpuasa. Bukan tertentu untuk bubuhan Nabi Musa lawan bubuhan Bani Israel aja kada. Nabi Muhammad kan sebelum sidin dilantik menjadi Nabi dan Rasul, sebelum sidin pindah ke Madinah sudah berpuasa. Bahkan disebutkan Shaumu Asyura Shaumul Anbiya. Puasanya hari Asyura itu puasanya para nabi-nabi. Nabi-nabi bahari kan puasaan di hari Asyura. Jadi kada tertentu Nabi Musa dan kaumnya aja.
Nabi-nabi baharikin puasa. Bahkan disebutkan awwalu man shoma yauma Asyura Nuh alaihi salam. Awal-awal orang yang berpuasa di hari Asyura itu adalah Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihi salam. Bahkan ada istilah di hari Asyura itu bubur Asyura. Bubur Asyura. Kan adat kita biasanya lah mula bubur Asyura biasanya namanya hari Asyura. Tapi yang ulang kada senangnya nih mula bubur Asyura itu makanan, artinya kada puasa. Padahal yang dituntut puasanya itu. Tapi ada kena kisah asal usul bubur Asyura kan insyaallah. Jadi sebenarnya puasa Asyura itu bukannya harinya Nabi Musa aja lawan Bani Israel karena selamat daripada kejaran Fir'aun dan kaumnya. Lalu Fir'aun tenggelam di lautan di hari Asyura itu. Coba artinya tarik ke belakang, ternyata puasa Asyura itu awal-awalnya adalah Nabi Nuh alaihissalam. Di dalam tafsir ketika Nabi Nuh alaihissalam sidin berdakwah ratusan tahun sudah. Nabi Nuh ini berdakwah buat 950 tahun. 950 tahun kada-kada kegampangan berdakwah, siang malam berceramah, membawa orang secara rahasia, secara terang-terangan, malam siang malam 950 tahun. Ternyata nang mengumpati cuman 80 ikung aja. Ratusan tahun 80 ikung aja nang mengumpati yang beriman lawan Nabi Nuh tuh. Cucuk Nabi Nuh ini luar biasa. Sidin tergolong ulul azmi. Ulul azmi ini kan yang berpangkat ulul azmi itu 5. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa lawan Nabi Muhammad. Ujiannya Nabi Nuh ini luar biasa. Kita nila lamunnya masang luka hari-hari kada kena, masang luka bola hari-hari kada kena bisa mahampas ke luka. Ujak. Ya Allah. Ini Nabi Nuh sabarnya luar biasa. Sidin cucuk digelar dengan abdan syakur, hamba yang sangat bersyukur. Ujiannya balanya luar biasa, sidin tetap syukur. Itulah Nabi Nuh alaihissalam. 900 ketika Nabi Nuh disuruh Allah Ta'ala untuk mengolah kapal, ujar Allah Ta'ala, wahai Nuh, ulah kapal. Aku hendak mensucikan bumi ini daripada orang-orang kafir. Minal kafirina dayyara, orang-orang kafir segera habisan sudah di muka bumi, aku hendak menghabisakan. Lalu Nabi Nuh alaihissalam sidin mengolah kapal. Dan mula kapalnya ini pulang kadang di pinggir laut, Pang. Di atas gunung. Di atas gunung, makinnya orang-orang kafir mahulu tiba akan gila macam-macam. Ujian Nabi Nuh. Di mana akalnya adanya mula kapal di atas gunung? Saking sabarnya Nabi Nuh berdakwah, tapi ujung-ujungnya ternyata Allah Ta'ala hendak membumi hanguskan seluruh orang-orang kafir. Lalu mulah kapal Nabi Nuh. Nabi Nuh dakwah 950 tahun sebelum terjadi banjir. Sesudah 50 tahun kemudian sesudah banjir bandang, Nabi Nuh alaihissalam meninggal dunia. Nabi Nuh meninggal dunia. Nah, lalu mulah kapal, terjadilah banjir luar biasa, banjir yang terdalam di seluruh dunia. Bahkan jar gunung yang paling tinggi itu jar tinggalan tuh sampai 70 hasta. Saking dalamnya nih. Cucuk matian berataan. Habis orang-orang kafir termasuk bininya Nabi Nuh Walihah. Nya kada beriman lawan Nabi Nuh. Si Walihah tuh. Sama lawan anaknya Kan'an. Ini aja di kitab tuh jar Kan'an itu jar sebenarnya bukan anak Nabi Nuh yang asli. Tapi Robi bunuh anak tirinya Nabi Nuh. Nabi Nuh ini kawin bini sidin ini sudah bisa anak berdahulu. Lemunya anak asli Nabi Nuh itu baik-baik aja berataan. Ham, Sam, Yapith, anak sidin baik-baik aja berataan. Kan waladun asad kan asad, singa itu kan melahirkan singa juga. Maunya singa melahirkan kucing berarti singa selingkuh lawan kucing. Artinya anak Nabi Nuh tuh baik-baik aja berataan. Nah, akhirnya mati juga si Kan'an tadi, anak tiri. Tapi Nabi Nuh tetap sayang lawan Kan'an ini.
Buktinya ya bunayyarkam ma'ana, wahai anakku jar Nabi Nuh kasih naikkan ke kapal. Tapi tetap si Kan'an ini kedahakon juga akhirnya mati. Nah, is dead. Nah, jadi Nabi Nuh lalu menyuruh ketika banjir bandang, Nabi Nuh menyuruh 40 laki, 40 laki-laki, 40 bini-bini, nang 80 ikung nang beriman lawan Nabi Nuh itu untuk masuk ke dalam kapal. Jadi kita inilah sebenarnya, kita ini yang pertama dulu, kita ini adalah keturunan Nabi Adam. Sama aja kita ulun, pian, kita seberataan keturunan Nabi Adam. Sama pada Tuhan, jadi kita jangan bertampar. Sama pada Tuhan. Lawan pulang yang kedua, kita ini adalah keturunan daripada salah satu daripada nang 80 ikung nang selamat di kapal Nabi Nuh. Ada juga yang mengatakan tertentu keturunan Nabi Nuh jadi berataan. Ada juga yang mengatakan kita ini berataan di seluruh dunia ini keturunan daripada salah satu nang 80 gitu. Cuman ulun kada tahu dari siapa-siapa bukan gini. Cuman kedusakin dicari-cari nasab ke atas tuh kalau pina sampai tak ke Fir'aun. Sasat tak ke Fir'aun. Ya. Ada keturunannya lagi lah. Kada tahu kalau ya. Nah, jadi kita ini keturunan manusia juga tanya ada pian nang madakan keturunan warik. Ada teori Darwin nang madakan dari warik ya, inya bener ya paling. Nah, jadi hidupnya orang yang di kapal yang 80 itu menjadi nikmat bagi orang yang tadudi. Bapian yang hanya mati seberataan kerada lagi kita. Kerada lagi kita. Jadi kita ini merayakan, menghormati, memuliakan hari Asyura dengan cara berpuasa. Itu sebenarnya mensyukuri nikmatul hayat, nikmat hidupnya kita. Sebagaimana bebuahan Bani Israel, bebuahan Yahudi, mereka itu berpuasa di hari Asyura karena mereka itu mensyukuri nikmatul hayat juga, nikmat hidup selamatnya Nabi Musa dan Bani Israel. Ya kanya mati berataan kadada lagi buhannya itu. Jadi mereka jadi berpuasa karena mensyukuri nikmatul hayatnya. Ujar Allah Ta'ala di Quran, فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ, wahai Nabi Nuh, lamunnya bebuhan ikam dan kaum ikam sudah berada di dalam kapal, فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Baca Alhamdulillahilladzi najjana minal qaumil zalimin. Ketika sudah masukkan ke dalam kapal yang 80 ikung tadi, dan binatang-binatang masukkan juga ke kapal sepasang-sepasang, lakian binian sepasang-sepasang, binatangnya pun sepasang-sepasang. Nah, namun ketika masuk kapal itu, ada seekor, ada seseorang setelah dihitungi Nabi Nuh nih lah. Dihitung kan Nabi Nuh pinandu aja lawan umat sidin 80 ikung hari kita aja juga pinandu aja sini sebarataan. Sekalinya dalam kapal itu ada seikung orang tua pina lain pada yang lain. Lalu jadi Nabi Nuh, siapa ikam ini? Siapa ikam? Soalnya aku adalah iblis. Aku iblis jar. Lalu jadi Nabi Nuh, kenapa ikam jadi masuk ke kapal sini? Siapa yang mengizini ikam? Aku kada mengizini. Ulun sudah diizini pian wahai Nabi Nuh. Ada ingatlah pian. Sewaktu kaledai hendak masuk ke kapal, di muhara lawang kaledai nih, kuciak kaledai nih, kerikik kuciak si kaledai nih. Nya kaledai ini di bawah pada kuda, di atas pada kambing. Teganal pada kambing. Lamunya keledai ini kawa ditunggang, nya kambing raumnya ditunggang.
Terbayang. Astagfirullah. Lanjut bro. Ya lanjut. Nengin mana deh? Kenapa ditunggang? Keledai tadi keledai. Patok keledai. Keledai lebih jorok kan? Anak nyambat kedelai tadi. Keledai ini kuciak di pinggir lawang, di muara lawang. Sarikai Nabi Nuh. Nah, ujar iblis. Nah, tahu layar. Waktu keledai itu nak kuciak gara-garanya napa? Itu gara-gara undanya. Unda pingkuti buntutnya. Unda pingkuti buntutnya. Ini anak masuk pingkuti. Sarikan ya Nabi Nuh kuciak nasi keledai ini. Sarikan sih dia. Ya malun, udkhuli. Lah kasih bang masuk. Kuciak di muara lawang ini banjir parah itu. Lah kasih masuk. Nah, jadi iblis malun itu siapa? Malun itu kan artinya wahai orang yang dilaknat. Malun itu kan akunya iblis. Ya berarti pinmi ini udah masuk. Itu akalan iblis tuh sekira masuk ke kapalnya. Itu kitab tak kan caranya tuh supaya terumpat dari kapal sama dengan ada pen ke satu tupail sahabat Nabi kalau satu tupail nih tupail ini waktu orang sarwanan inya nih hendak kayak jo makan orang besar surungan sudah sarwan nih hendak jo empat makan tapi marasnya tupail ini kada disaru orang kada disaru berdiri di hadapan rumah orang sarwanan nyala ajar orang banyurungan makanan sudah suruh makanan parut lapar kayak apa caranya sehingga aku makannya nih lamunya aku langsung masuk kepilah ada halal ulang kayak apa sekira halal lalu situ pail nih beparak orang bersesurungan kuciak ularnya mendengar ular bukan keluaran orang jadi orang mana ularnya tadi mana hilang sudah jar buka sudah jar lalu jar tuan rumah ayo masukkan berataan jar tabuatan tuh pael makan namanya itu akalan tuh pael tuh kamu diturut lah Jangan diturut tuh pak abah guru bahari ada kisahnya gitu abah guru. Nah alhasil 6 bulan di dalam kapal sentung banjir bandang matian berataan sudah bubuhan ng kapir-kapirnya 6 bulan di dalam kapal selamat dah artinya nih lalu Allah Ta'ala menyuruh lawan Nabi Nuh lawan pengikut Sidin untuk berpuasa sebagai tanda syukur diberi Allah Ta'ala selamat daripada banjir lalu puasaan seberataan dan puasanya itu hari Asyura itu tuh. Waktu itu pas hari Asyura puasaan. Ketika para buka puasa bingung makanan apa? Makanan kada gagampangan 6 bulan di dalam kapal habis bekal. Lalu jar Nabi Nuh, ayo siapa lagi nang ada bisi makanan tersisa? Ayo kumpulkan berataan. Ada nang menjulung gandum, ada nang menjulung jagung, ada yang menjulung kacang kedelai, ada nang menjulung kacang adas. Pokoknya jadi kitab tuh sampai 7 biji-bijian. 7 macam biji-bijian. Lalu diolah Nabi Nuh jadi bubur. Sudah jadi bubur, dibuat ke dalam mangkok masing-masing dan akhirnya kanyang seberataan kawa buka puasa. Dan disinilah asal usul bubur Asyura. Kacang kalau guru. Ini kayu jabung dibuat. Ada juga tuh di hulu sungai kayu jabung. Menggenapi 40 ya, nah ya Allah. Ya ada Asyura macam-macam, mana rempah-rempahnya sampai. Ada 740 loh ya. Di hulu sungai yang gitu biar hulu sungai
Tapi nang kisah Nabi Nuh itu 7 guting, 7 macam biji-bijian jar. Tapi adat kita 40 itu di mana? Kar tahu juga. Tahu ratu moyang dulu. Saya tahu juga. Tapi kayu jabuk tuh buat juga. Udah bisa dikit aja Bang. Asal Ini tanda. ada lagi bang. Nah, Oh masih? Tiba-tiba lagi. Tapi jambuk. kayu jabuk. Banyak. Nah, Jadi barabai itu lah. di Barabai yang gitu, di hulu sungai banyak nang gitu. Ya. Di hulu sungai. Nah, jadi ini kan nih tahu sudah asal usul bubur Asyura nih. Tahu sudah. Makannya tuh apabila buka Buka puasa. Kita nih basila rajin di kampung ada nang pagi-pagi anu jar isuk datang aja hari Asyura aja aku besaruan jar anu habis subuh jar anu datang ke aku aja udah selamat jar kita makanan bubur Asyura jar ada nang mula nang yang hijau tuh apa bubur apa yang kakol yang lain yang lepeh tuh yang hijau itu kotak surabi nah surabi di kampung ini gitu surabi besaruan basda di hari Asyura berselamatan makanannya pagi bisukan ada nang habis tang hari jadinya apa kurang kan puasaan jadinya gara-garanya besaruan yang gitu Dia datang lah dulu. udah datang Orang mau boleh. nah mau boleh ayo jadi makannya tuh kesan buka puasa Jadi kasih warna puasa dah. ibaratnya membalik orang buka Asyura bahagia tuh nah Iya. kesan buka puasa dikantongin nah jangan makan hartan siang itu juga kada puasa jadinya sore ya kalau sore kesan makanan buka puasa. Nah itu bang kisah asal usul bubur Asyura nih. Nah jadi nang dituntut kesan kita di hari Asyura itu adalah puasa sebab jar Nabi Somu Asyura tukaffiru as-sanatal madiyah. Puasa hari Asyura itu menjadi kifarat dosa di tahun yang sebelumnya. Kita ini kan sudah berada di tahun 1443. Ya Allah. Di tahun 1442 Hijriah itu dengan berkat kita puasa di hari Asyura ini bacangan nih. Itu menjadi kifarat dosa. Allah hapuskan dosa-dosa kita di tahun 1442 dengan berkat kita puasa di hari Asyura. Amin ya Allah. Guru jar, ulun guru aja kata kau puasa guru aja jar. Datang itu. Kayak Pak. Nah amalan selanjutnya banyak sedekah ya lagi. Nah puasa lawan banyak sedekah. Sebab jadi sedekah itu sangat dianjurkan di hari Asyura, sangat dianjurkan. Apalagi lawan anak-anak yatim, lawan fakir miskin, lawan janda-janda yang miskin. Nah, yang miskin lah. Yatim tuha ya lah. Janda kaya bro. Janda kaya dosa ya. Janda kaya bro. Janda kaya tuh. Iya janda kaya. Kaya bro. Kaya mau. Sebab samaratus saum sakhaul qalbi. Buah daripada puasa itu hati itu pemurah. Pemurah. Bahkan hubbul masakin laisa bil qalbi faqat. Cinta kepada orang-orang miskin, cinta kepada anak-anak yatim, cinta pada janda-janda yang miskin itu bukan dengan hati saja. Wa idza ahabbahum sa'ada bil mal. Wa idza ahabbahum sa'ada bil mal. Lamunnya inya bujur-bujur cinta lawan anak-anak yatim. Lamunnya inya bujur-bujur cinta lawan fakir miskin. Lamunnya inya bujur-bujur serius mencintai para janda yang miskin. Lamunnya janda kaya. Kalau pindah lain pulang cintanya. Ada cinta mana janda kaya. Lain cintanya. Kenapa jar jawabnya? Sa'ada bil mal, bantu dengan harta, bantu dengan tenaga. Lamunnya bujur-bujur serius mencintai mereka. Nah,
Bantu dengan harta, bantu dengan tenaga, bantu dengan dikawini kan teh. Jangan Jangan ingkan, diuntung aja kasihannya deh Jer. Buat orang kasihannya deh Jer. Aku marah sedolikam ya. Sama ya jual kawan nih lah mas tinggalam kasihannya deh Jer. Kurang tulungi. Julungi apa kakayu ka timbae. Terus micaguri pulang soalnya lama sudah dua. Nah, bantu dengan harta. Nah, jadi sedekah terutama nih lah lawan beban anak yatim. Ini kan adat kita biasanya nih di kampung-kampung nih lah. Ini hari Asyura tuh kan biasanya anak-anak yatim tuh berjalan ya di kampung. Di kampung yang anak ada yatim kan buat juga mengawaniakan nih supaya ada tampiasnya juga. Berjalan ya di kampung. Jadi ada orang mengiau anak yatim, sini anak yatim ya, sini anak yatim ya. Datang anak yatim, ambil minyak lama pusutakan ke kepalanya, karena minyak lama, ambil minyak lanjar, bakasnya minyak karing, nyanget talang, cakit rambutnya, minyak kena, minyak rambut. Orang aringga. Nah, itu jar padilatnya jar menyakita nih menyakit. Anu mencapai kepala anak yatim, mencapai rambutnya, dosa-dosa kita sebanyak rambut nang situ guguran. Jadi udah pakai Tapi jangan ganti pusut aja, barinya duit. Jangan ngiya pusut wara sudah balik. Mau banget kita. Barinya duit. Nang marestu pian lah. Ini anak yatim tuh anu banyaknya dapat duit hari Asyura tuh. Nang marestu nang kada yatim. Yang kada yatim lah melihat kawan banyak dapat duit, 4 buting kantong sasak lah duit. Lalu menagih lawan nang abah. Bah jar, inta duit bah jar. Bah inta duit. Ngapa itu jar abah? Belanja terus, duit terus hidup. Disariki abah kada diberi duit buka ke mama. Buka ke mama. Ma minta duit ma. Napa nanjar mama tuh minta lawan abah ikam. Inya kalau nang bacari. Jadi jar anak ma jar bujuri abah nang bacari jar. Tapi pian kalau bandaharanya jar. Jadi kasih lah. Pian kalau bandaharanya jar. Minta duit ma ya. Kenapa ikam nih jadi minta duit hari-hari sudah diberi duit? Anu mah jar kawan ulun si anu tuh mah jar. Ini hari ini jar mah jar banyak banget dapat duit jar. 4 puting kantongnya jar. Hibak lawan duit mah jar. Oh inya tuh nakai anak yatim nakai. Inya tuh yatim. Inya anak yatim banyak diberi orang duit. Inya yatim bang. Banyak diberi orang duit. Oh iya lima jar, namanya yatim di baru orang duit 5 jar. Mudahan orang yatim. Mudahan orang yatim. Mendengar apa sarikan semuanya. Mudahan orang yatim. Apa-apanya pemalar. Pemalar kata anak pinjam duit. Mudahan orang yatim ya. Ada lagi pian bayar anu jar. Anu baca isok hari Asyura bahajar wadah Haji Mail bahajar orang berbagi duit bahajar ke anak-anak yatim jar. Wadah Haji Mail aja orang berbagi duit jar anu hari Asyura jar ke anak-anak yatim. Napa aja abah? Ulun bayar 4 jar. Napa lu 4 ikam belum yatim sama ikam hendaknya aku mati ya banyak. Itu sedikit kisah tentang hari Asyura. Udah. Hari raya anak yatim ngarannya. Tapi ada juga di kampung ulun. Di kampung ulun inya nih anak yatim tapi abahnya masih hidup. Asli, abah aslinya masih hidup. Itu bujur kawan sekelas ulun di kampung anak yatim disebut anak yatim, kada bagaian disebut anak yatim, tapi abahnya hidup, abah asli. Sekalinya abahnya ngagannya yatim. Yatim Mustafa. Yatim Mustafa. Jadi gimana anak yatim? Bujur kan anak yatim.
Ini kenapa? Abahnya ya Tim Mustafa. Nah limpet dana hari. Nah kita bertahan sedikit lah. Ini kan kita nih semalam untuk kehilangan seorang ulama besar, seorang yang luar biasa keilmuannya, Guru Kapuh Kandangan. Ya, kalau Guru Ridwan Kapuh Sidin adalah sosok ulama yang luar biasa, ilmunya luar biasa. Kita sangat mengharapkan nasihat-nasihat Sidin. Nasihat-nasihat Sidin luar biasa, alimnya luar biasa. Kita sedih inilah dengan kematiannya ulama. Sebab mautul alim musibatun la tujbar. Matinya, wafatnya orang yang alim itu adalah musibah yang kada kau ditambal-tambal. Mautul